Mempersingkat ternak itu emang yang paling enak kita beli player, darahannya tahu, udah enak playernya, kita beli neneknya atau enggak ibunya. Itu mempersingkat waktu sekitar 3-4 tahun kita ternak. Ketemulah sama burung yang namanya Yakuza. Itu burung istimewa lah dari atas sampai bawahnya. Saya suka. Tapi kalau dari sana yang pegangan yang nggak bagus biasanya bagus gitu. Jadi mendingan beli film. Halo, assalamualaikum masyarakat Waalaikumsalam. Benji. Nah, balik lagi nih di podcast Benji yang udah episode kesekian lah. Banyak kayaknya. Ya lumayan. Hasil keliling Iya bener. sama Bang Otong. Nah, kali ini ada di tim daerah Rawalumbu nih. Bisa dibilang tim sepuh baru. juga lah, tim sepuh. Orangnya juga muka lama semua, ya kan? Iya. Di sini juga banyak terah lama juga banyak di sini. Dan kalau diurut juga burung-burung sekarang pasti ada terah lamanya juga. Iya benar. Nah, di sebelah saya udah ada ownernya nih dengan Bang Dery. Ya, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kesampaian juga nih ya. podcast Iya, di sini benar. nih. Janjian Udah nggak lama. jadi-jadi. Heeh. Bang Otongnya lomba mulu. Kebanyakan nggak di sini, sayanya juga. Oh ya nggak Jadi apa-apa. ini nggak bisa makanya ini baru sempet. Nih enak juga suasananya nih sore-sore nih. Adem-adem Ada begini. hijau-hijau gimana gitu ya. Padahal mah deg-degan ya, udah mau gelap. kelar gitu. Iya betul. Nah, nih nama timnya tim JR bener ya? Tim JR. Kenapa tuh? Ada singkatannya atau apa? Sebenarnya nama tim JR ini ada dari dulu waktu bapak saya main ikan. Dulu waktu ikan dulu namanya JR juga. Saya tanya artinya apa, nggak tahu gitu dia. JR aja, masih kayak gitu ya ngasih taunya kan. Akhirnya kita bikin arti sendiri gitu. Kalau saya bilangnya tim Juragan Rijal, bapak saya namanya Rijal gitu, ya kan? Tim Juragan Iya. Rijal. Nah habis itu baru berapa tahun kemarin dia baru ngomong tuh JR tuh artinya ini Jabal Rahmah. Wow. Ada di ini ya Arab ya, di Mekah. Apa sih tempat pertemuan Adam dan Hawa katanya. Ini namanya Jabal Rahmah. Filosofisnya udah bagus tuh Filosofinya ya. gitu ya. Baru berapa nggak lama kok dia baru ngasih tahu tuh nama tim JR tuh artinya apa. JR itu Nah dulu katanya di sini udah sempet berdiri kandang ya. Sempet, ini dulu kandang. Heeh. Ini kandang, ya ini belakang, terus itu udah cuma 3 doang. Tapi ini dulu buat ternakan, sini player, yang di sini pijikan dulu. Dulu pas masih aktif. Iya. Aktif generasi dulu lah ya. Kalau dibilang lagi galak-galaknya Lagi galak-galaknya. galak-galaknya. Joginya juga masih muda-mudanya itu. Muda, iya. Waduh. Sekarang udah ini, Bang. Gede ke depan. Iya. Udah gede ke depan sekarang. Nah, dulu kan lapak juga masih dikit ya. Berarti tahun-tahun 2000-an ya? Saya main tahun 2009 ya, 2010 lapak di Kolongan. Di Pasar Burung Bawah. Pertama sih di Gading sama situ, baru situ, terus habis itu di sini lapak di udah itu doang ya. Pesona belum. Pesona Metro belum. Belum ada, baru 2 itu doang. Ya di situ mainnya. Akhirnya di Rawalumbu tutup, di Pasar Burung mainnya ke Gading terus. Gading. Iya. Sampai terakhir di Bah.
Terakhir di Bah. Bah 1 ya. Oh, terakhir saya main di Kodam. Oh, di Kodam. Pindahan Gading Kodam. Tapi dulu itu main burung enak, Bang. Kalau dulu kita main burung itu satu dari lapak Gading ya. Ada panggilan dari lapak Setu Cibitung ya, Bang. Dari Cibitung. Jadi satu Gading itu berangkat jadi satu tim gitu, rame-rame di sana, ngumpul di sana, duduk di sana bareng-bareng, seru gitu. Kalau sekarang kan ya sendiri-sendiri gitu ya, emang ada privasinya masing-masing juga sih, tapi kayak kalau dulu tuh lebih kelihatan kebersamaannya ya. Bedanya zaman dulu sama zaman sekarang mainnya iya, ya. Jadi berangkat bareng sana semua, di Gading tutup. Dan kalau misalnya ngamen keluar kota berangkat iya, nggak ada dulu keluar kota, belum ada. Iya, baru sekitar sini aja, belum ada keluar kota. Nah, ada dulu kemarin-kemarin udah kita liput juga tuh kayak Nagoya ya. Itu seangkatan tuh ya. Seangkatan, Nagoya seangkatan. Sama apa? Nagoya. Mas Jun seangkatan. Koh Gepeng Lans, terus Gatot. Iya, Kobra Liar. Iya, ini Arif. Arif sama ada lagi yang sekarang udah berhenti, Koliu. Oh, iya. Tuh, itu tim lama. Kalau yang nonton orang-orang lama pasti tahu nih. Iya, pasti tahu. Itu apa? Legendnya Bekasi ya? Iya, kalau bilang legendnya Bekasi ya itulah orang-orang itulah. Om Trio juga. Mas Trio ya, Mas Trio. Kan berarti dari dulu di sini ternakannya pakai terah-terah yang dulu. Iya, saya masih pakai terahan yang dulu. Soalnya yang sekarang nggak sanggup beli. Iya. Perbedaan rupiahnya tuh ya. Iya. Nolnya namanya banyak Pak. Zaman sekarang. Susah sekarang. Dulu beli burung udah juara di Brebes, udah kelihatan enak gitu ya. Masih harga 2.000, 1.500. Sekarang baru kelihatan enak udah 8.000, 10.000 ya. Sebenarnya emang mungkin karena peminatnya bertambah kan ya, makin banyak permintaannya kan. Kalau saya bilang mungkin sekarang udah jadi industri juga sih. Iya, Bang, iya benar. Dulu bukan hobi doang kali ya. Dulu istilahnya main burung masih sampingan. Sekarang mungkin udah jadi pemasukan pertamanya kali, bisa jadi gitu juga. Terahnya dari Bekasi doang apa ada dari luar? Kalau saya basic terahnya sebenarnya dulu pertama main saya dari Brebes, sorry. Dari Brebes saya ngambil darahan jagur. Soalnya emang saya dapat darahan jagur tuh enak-enak dulu. Habis itu saya ketemulah sama burung yang namanya Yakuza. Itu burung istimewa lah dari atas sampai bawahnya. Saya suka terahnya gitu. Kebetulan bapak saya juga kenal sama Pak Akmalnya, jadi sering sharing apa gimana dapat dikasih gitu. Berarti buat teman-teman di sini udah pasti itu denger dari Mas Dari langsung ada terah Yakuza asli ya. Ada. Valid ya. Valid. Jelas semuanya. Terus mungkin bedanya sekarang sama dulu kali. Dulu kita pas dikabarin ada burung enak, kita datang nonton langsung ya. Iya. Karena HP belum ada. Belum. Smartphone dulu, kita. Iya. Dulu masih pakai BlackBerry. Belum ada tuh di Facebook online. Apa maksudnya? Live gitu ya. Belum ada. Jadi saya dulu emang kerjanya bolak-balik aja. Sampai terakhir saya main burung juga kerjanya bolak-balik sih, Bang. Jadi emang lebih suka ngeliat ke sana. Bagus, cocok kita beli, atau enggak ada yang nanya, "Der, ada burung bagus nggak?" Kita sampein gitu. Ya paling nggak kita datang langsung megang sendiri, ya kan. Tapi emang kolong-kolongan kalau menurut saya emang enaknya belinya itu beli ini, Bang. Beli tonton, beli film. Kadang-kadang ada burung yang dipegangan yang nggak enak tapi kerjanya enak. Kayak gini aja contoh. Terahan burung Brebes rata-rata pegangannya jelek, lehernya panjang, badannya kecil. Justru malah yang bagus yang begitu rata-rata. Tapi kalau misalnya kita dapat burung dari Jogja, dari mana, justru yang ganteng itu yang bagus. Tapi kalau dari sana yang pegangan yang nggak bagus biasanya bagus gitu. Jadi mendingan beli film gitu. Iya. Karena
kalau megang doang juga nggak nonton, nggak Iya, puas ya? nggak puas. Kita ngelihat istilahnya kita ada apa filmnya kita beli apa puas gitu. Iya. Nah kan berarti beternak nih, beternak terah udah dari zaman bokap ya? Iya. Zaman Nah dulu. itu ilmunya diturunin dari bokap apa nyari sendiri? Kalau bapak saya sebenarnya dia lebih suka burung yang kenceng. Kalau saya kurang suka burung kenceng. Kalau saya nyari burung tuh burung trik jatuhnya. Nah kalau bapak saya mesti kenceng gitu kan. Soalnya kalau dulu nggak perlu kenceng, yang penting stabil. Dulu kan istilahnya begitu. Iya. Nggak perlu kenceng, yang penting stabil. Kalau sekarang itu kenceng dulu, stabil gampang diatur gitu, beda. Nah, Karena lawan-lawannya juga beda kan sekarang ya? iya. Jadi emang kalau dulu tuh kayak orang nyari burung gimana cara biar ngolong dulu gitu. Soalnya yang kenceng itu rata-rata gerobok. Kalau sekarang gimana caranya kenceng dulu. Soalnya kalau misalnya stabil bisa diatur sekarang. Nah, iya. Makanya lebih puas ternak dari piyik. Iya, Nah, dari jadi piyik. kita tahu dari nol karakternya ya. Ya kadang-kadang emang kalau ngelari dari piyik kita dipusingin juga lah istilahnya. Apa namanya? Kok begini, kok gini ya. Tapi kalau misalnya orang yang istilahnya penikmat proses, dia pasti enak dijalanin aja gitu. Ntar ketemu enaknya. Itu biasanya. Nah dulu katanya pernah belajar burung kemuntilan. Jatuhnya bukan belajar sih. Dulu saya suka. Jadi saya sempet main burung tomprang dulu. Terus jadi saya pengen tahu ini gimana sih burung tinggi itu. Terus saya kemuntilan itu ya istilahnya bukan belajar lah, ya belajar gimana terah-terah terah tomprang gitu segala macem. Bahkan sempet ada yang bilang burung tinggian itu dibuat di sana itu dari burung-burung endemik disilangin sama burung-burung balap, disilangin sama endemik biar bisa giring. Pertama-tama tuh paling terbuat cuma ke atas doang. Nah, kayak gitu-gitu. Udah habis itu belajar-belajar cara ternak. Kalau orang sana ada, saya ngeliat malah aneh, Bang. Jadi kalau misalnya buat biangan dia, kandangnya itu nggak pernah dibersihin. Tanya segunung. Kalau kata dia emang itu buat ini apa buat Mood burung kali, moodnya imunnya. buat imun burungnya bagus. Tapi emang kandang pelayarnya bersih, berarti bukan orang jorok kan dia kan. Emang dia Ngertiin burungnya maunya kayak gitu kali. Iya, ininya kayak gitu. Jadi ya istilahnya banyak ilmu yang didapat lah dari sana gitu. Tapi emang seni burung tomprang juga kita indah nontonnya ya. Iya. Namanya burung dari mentil. Benar, burung dari. Nah bedanya juga dulu kan zaman kolongan pas Bang Dery main mungkin jaraknya nggak kayak sekarang ya, iya. ya kan? Iya. Jadi masih ada burung sampai Mentil masih gitu. ada, iya. Jadi kalau dulu tuh paling deket sekilo lah kayaknya. Kalau sekarang ya udah ada lepasan sekitar 800, 900. Jadi kan kalau saya ngelatih pi kan tuntutannya kalau lepasan 1,2 minimal lepasan 700-800 meter tuh burung udah mesti ngolong gitu. Jangan setengah jalan lah istilahnya. 700-800 kan masih gampang dapetnya buat ngolong. Tapi kalau sekarang kalau dia ada lepasan 800 nyari burung 300 meter ngolong kan agak susah gitu ya. Itu bisa-bisanya kita nyari terahnya. Makanya gitu. Nah kalau pertanyaan saya nih buat Mas Dery, terah itu buat main burung zaman sekarang nih ya. Iya. Penting apa enggak? Kalau terah itu kita lebih dibikin gampang buat beternak. Bukan Gitu buat aja sih. main. Bukan buat main. Kalau buat main biasanya kita lihat filmnya lah gitu. Nah tapi kalau misalnya ya emang kalau misalnya buat main itu minimal kita pede sama burung kita. Terus buat joki itu kayak lebih yakin gitu ngelatihnya. Kita punya burung darahan A gitu ya. Bagus nih darahan A.
Terus satu lagi darahan pasar gitu. Pasti walaupun kelihatan jelek juga biasanya lebih yakin ke yang darahan A. Lebih ditelatenin gitu. Istilahnya sugesti lah iya, buat sugesti kita juga pasti lebih keterah sih. Iya, tapi kalau misalnya buat ternak itu sangat membantu gitu Bang. Jadi kita bisa tahu oh kalau misalnya kayak gini nih biasanya karakternya begini nih gitu. Nah, maksudnya buat masukin betina kita punya player jantan bagus. Nah, terus kan kita yang susah kan nyari betina, soalnya betina nggak dites. Iya, benar. Iya. Tapi di situ Itu apanya faktor pentingnya aja. Iya, jadi minimal bisa buat gambaran gimana karakter burungnya lah gitu. Nah, kalau biasanya kan pasti ada player andalannya di sini kan ya. Nah, itu biasanya dimainin sampai umur berapa sih? Abis itu baru dipacak. Kalau saya player kadang-kadang saya ambil anaknya sekalian, nggak masalah. Sambil main, nggak apa-apa. Jatuhnya, nah itu lagi itu yang saya dapat dari waktu saya di Muntilan. Jadi jatuhnya sugesti sekarang. Jadi kalau dulu itu di Muntilan di panggung ya, kalau misal burung juara dimintain telurnya kan, kalau nggak dikasih nggak enak. Iya. Dikasih. Nah habis itu gimana biar nggak keluar mungkin darahannya gitu. Jadi jangan dimintain, soalnya kalau dimintain kerjanya jadi jelek. Nah itu kayaknya cuma alasan supaya jadi nggak diambil telurnya gitu Bang. Gitu. Jadi orang-orang yang warga sekitar nih yang minta telur nggak minta lagi gitu. Jadi kan sugesti doang. Sekarang jatuhnya sugesti. Padahal sebenarnya mah emang itu burung mau dianakin mau enggak mah balik lagi ya. Kalau dia lagi kerja mah kerja aja ya. Iya. Justru kan kalau yang diambil telurnya bagus itu ketika dia kerjanya bagus sama kawinnya bagus. Kalau ngelihat kerjanya bagus kan berarti lagi juara. Maksimal lah. Kalau lagi juara kan pasti maksimal gitu. Nah itu yang diambil anaknya. Kalau lagi mabung justru malah kayaknya kurang fit burungnya, soalnya kan agak lemes gitu atau gimana. Nah, jadi diambilnya bagusnya pas lagi kerjanya gitu, ambil anaknya. Nah kalau di tim JR ini breedingnya pakai metode apa? Metode ala kadarnya kayaknya. Insting aja, insting. Ini enak gitu. Jadi emang kalau di Lampung darahan udah pada nyampur. Jadi kelihatannya burung modelnya gitu-gitu aja. Jadi mau disilang-silang gimana juga ya ntar hasilnya kayak gitu lagi, paling ntar koreksi kerjanya aja, karakter burungnya kepake apa enggak gitu doang. Berarti karena udah saking nyampur ya? Iya udah. Kalau dulu pas masih belum banyak mungkin anakannya ada kriteria khusus nggak? Misalnya yang kencang ketemu sama yang kalau dulu masih kayak gitu Bang. Jadi kita namanya masih belajar ternak dulu ya, jadi burung tinggi enak kita kasih burung balap kayak gitu dah pokoknya. Burung yang stabil kita kasih burung kencang, burung yang bawahnya pelan kita kasih burung kencang gitu. Nah jadinya nanti anaknya itu belum tentu mungkin ada tapi nggak semuanya kayak gitu. Nah jadi setelah belajar untuk mempersingkat ternak itu emang yang paling enak kita beli player, darahannya tahu, udah enak playernya, kita beli neneknya atau enggak ibunya. Itu mempersingkat waktu sekitar 3-4 tahun kita ternak. Bukan mempersingkat waktu doang itu, iya. Bang. Duit juga. Iya, duit juga. Jatuhnya jadi kalau misalnya kita mau ngelain breed dia atau mau gimana, itu lebih cepat dibanding kita masih nyoba-nyoba. Playernya kita mainin kelihatan bagus. Nanti ke anaknya kan dilatih lagi tuh, nanti yang betinanya diambil apa jantannya, nah yang sesuai kriteria yang mana ya pokoknya jalannya masih panjang lah gitu. Emang seberapa penting sih si faktor betinanya ini? Berapa persen lah selama pengalaman Bang Dery? Kalau buat betina itu pengaruhnya kayaknya gede ya, sekitar 70-80% buat genetiknya ya, kalau ke burung. Jadi emang faktor betina itu paling
paling bagus gitu. Dicarinya yang yang kira-kira bisa nutupin dari jantan yang mau kita acak gitu. Makanya tadi Bang Dery bilang kalau kalau playernya udah enak, ambil ibunya. Iya, langsung itu udah nyingkat waktu lama itu. Sekitar 2 tahun 3 tahunan lah. Kalau kita pakai line breed cara biasa, itu ke bawahnya itu bisa lama, bisa 3 tahunan. Gitu. Nah, berarti kan tadi udah awalnya sempet ritmenya teratur tuh ya, nyilang ngecross. Ya, makin kesini udah ngikutin insting aja ya. Iya. Karena udah nyaman sama materinya juga. Udah nyaman sama materi, terus kita udah tahu nih materi kita kayak gimana gitu. Udah enak jadi nyilanginnya. Soalnya kalau misalnya kita masih awal-awal itu kan kita nyilangin hasilnya keluarnya itu nggak mesti sama gitu bang. Kadang yang bagusnya cuma satu, yang jeleknya bisa 15. Dulu kalau ngelatih saya pernah satu kali ngelatih ikan itu bawa 4 dondang 3, berarti berapa tuh? 12 burung. Kayak mangkus ya? Iya, kayak gitu banyak banget burung. Kayak mangkus bawa galon gitu ya? Emang pakai ini yang galon samping kanan kiri 18 pasang. 2 atas 2 6 berarti. Iya, 18-20 burung lah. Ya, jadi, makin sini berarti juga makin dewasa lah. Iya, maksudnya juga ya lah. Lebih bisa ini menilai ikan sendiri gitu. Oh ini prospek nih, ini enggak gitu kan. Kadang-kadang itu yang penting kalau kita main burung. Kalau misalnya kita udah nggak tahu prospek apa enggak, kita latih terus nggak taunya zong gitu ya. Nah kan kita tenaganya banyak kebuang di situ. Begitu. Nah, berarti tadi gua sama Bang Dery udah ngebahas sejarahnya tim JR, terus ternyata di sini pakai terah-terah lama Bekasi ya, dan ada terah Yakuza juga tuh. Termasuk terah Jun juga pernah kita ambil tuh satu kandang Bang Jun. Batavia ya? Batavianya kita ambil dulu. Nah, terus kalau ada yang mau nanya-nanya, kemana nih Facebooknya ada di ini aja ya, deskripsi. Di deskripsi gue taruh deh. Sama nomor HP paling di situ ada. Sama ntar ada namanya Aditya Putra. Nah, Aditya Putra, susah namanya. Terus udah ngebahas breeding. Ternyata menurut Bang Dery faktor betina tuh 70-80% ya. Iya. Terus kalau pengalaman Bang Dery, udah misalnya kita punya player enak, nanti bisa diambil ibunya atau neneknya, itu lebih mempersingkat 3-4 tahun menurut Bang Dery itu. Nah, waktu nanti breeding. Di video berikutnya sih gue mau bahas lebih detail ke ini ya, kayak berarti kan ternakannya udah banyak nih, di kandang Lampung juga ada nih JR, kayak komposisi makanannya, komposisi sepetannya, gimana yang baik sampai nanti bisa mulai dijodohin kali ya. Nah, untuk yang video yang pertama ini kayaknya sekian dulu nih. Makasih Bang Dery. Oke, siap, sama-sama Bang. Jangan bosan-bosan di sini. Semoga teman-teman yang nonton bisa bermanfaat. Siap. Jangan lupa subscribe channel Benji Hobbies, follow juga Instagramnya Benji Hobbies. Ada Facebooknya JR juga, nanti gua taruh di deskripsi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.